Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin dengan NIM 216505027. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang Project Time Management, mata kuliah manajemen proyek. Baik, lanjut saja pada materinya. Pentingnya jadwal proyek. Pertama, menyelesaikan proyek tepat pada waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan dua proyek. Yang kedua, selanjutnya, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama, satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Yang kedua, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tingkat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Selanjutnya, media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Pertama, perencanaan pengolahan jadwal. Itu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Dan mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing itu mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Selanjutnya, estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Selanjutnya, mengontrol jadwal, yaitu mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Jadi, ringkasan manajemen waktu proyek itu seperti terlihat pada PPT yang sudah dibuat. Selanjutnya, planning schedule management. Pertama, tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik, analisis, dan rapat untuk menambahkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pengimbangan modal jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan
pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mengidentifikasi aktivitas. Yang pertama, suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami sebuah pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Selanjutnya, daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Pertama, nama aktivitas, kedua nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya, milestones. Milestones adalah peristiwa yang penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Selanjutnya, switching activities itu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebagai tergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas Anda harus membutuhkan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Yang pertama itu mandatory dependencies, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hard logics. Yang kedua, directionary dependencies, yaitu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logics, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Yang terakhir, external dependencies, itu melibatkan hubungan antar kegiatan proyek dan non-proyek. Selanjutnya, network diagram. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas squashing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagrams proyek seperti kita lihat pada PPT yang sudah dibuat. Selanjutnya, arrow diagramming method atau ADM seringkali disebut activity on arrow atau AOA network diagram. Aktivitas diagram digambarkan dengan panah, nodes atau lingkaran awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Selanjutnya, proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1 gambar, node finish, dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya.
Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi sebagai aturan praktis. Semua panah harus menghadapi ke arah kanan, sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram awal. Selanjutnya precedence diagram metode atau PDM. Itu aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Ada contoh dari task dependency types. Contoh dari diagram PDM. Selanjutnya estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan proses kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan dan material. Pertimbangkan isu-isu yang penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dan melakukan kegiatan serupa. Apakah sumber daya yang diperlukan tersedia? Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Pertama, durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu, effort. Pada jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk optimis paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Kita menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical paths, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Gantt chart adalah Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender.
simbol yang digunakan. Diamond hitam, sebuah Melstones. Batang hitam tebal itu ringkasan teks. Bintang batang tipis horizontal itu dua setiap teks. Panah yaitu dependency between text. Contoh dari Gantt chart. Share peluncuran software. Dan juga menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menentukan peristiwa penting untuk prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestones dengan cara memasukkan teks berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Ini SMART kriteria. Milestones harus spesifik. Contoh tracking Gantt chart. Sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang kata-kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.